Punten, Allah berfirman dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah itu mempercantik kehidupan manusia dengan dilengkapi dengan syahwat dan nafsu. Nah, dengan kata lain, kita ini hidup didikte, kita ini hidup di drive, kita ini hidup dikomandoi oleh syahwat. Taib. Kita membangun jembatan, ya, MRT itu pakai nafsu, nafsu kekuasaan. Kalau tidak pakai nafsu tidak akan terjadi itu pembangunan. Saya menikah pakai nafsu. Kalau tidak pakai nafsu tidak akan terjadi pernikahan. Maka semua kegiatan manusia di alam jagat raya ini digerakkan oleh nafsu. Tapi punten, nafsu yang mana? Kalau boleh saya singkat, lagi-lagi Imam Ibnu Athaillah menyampaikan pesan kepada kita, syahwat itu, nafsu itu mendrive manusia, mendikte, mengomando kita semua, sehingga jadi gerak. Apa saja sih yang membuat kita bergerak itu? Ada 4 syahwat. Ada 4 nafsu yang membuat kita bergerak itu. Pertama, penting sekali. Pertama adalah syahwatul batni. Syahwat nafsu perut, dorongan perut. Syahwat itu artinya dorongan-dorongan, ya. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surat Yusuf. Sesungguhnya syahwat itu, nafsu itu mendorong-dorong. Inna nafsala ammaratun. Artilah ammaratun itu memerintah-rintah. Terus aja mendorong, memerintah-merintah. Inna nafsala ammaratun bisu. Tapi mengomandonya kepada kecelakaan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja Kang Rasid nafsu yang dirahmati Allah, seperti nafsunya Nabi Yusuf. Dia terhindar dari bisikan-bisikan Zulaikha yang berbisik tentang birahinya. Karena rahmat Allah kepada nafsunya Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, nafsu yang dirahmati itulah nafsu yang dibawa puasa. Saya kembali, 4 nafsu, ada 4 dalam tubuh kita ini. Pertama, nafsu perut. Coba bayangkan, kalau perut sudah lapar, itu orang bisa gerak kemana-mana. Diajak bicara, tidak fokus. Diajak bekerja, lemes. Diajak mengaji, ngantuk. Perutnya kosong. Maka harus dipenuhin dulu itu perut. Maka dorongan perut itu dahsyat. Kalau toh tak terpenuhi, punten, korupsi berani. Membunuh orang berani. Demi sesuap nasi. Maka hati-hati dengan dorongan. Dia itu didikte oleh perutnya. Bayangkan dia pergi ke Bandung hanya untuk makan mie kocok dan batagor ihsan. Pergi ke Bandung, pulang lagi setelah makan selesai. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan ke Bandung? Perutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dorongan seks. Syahwatul farji, dorongan seks. Masya Allah. Lihat, dia sudah berumah tangga. Tapi datanglah pemuda ganteng. Wanita cantik. Dia jadi pelakor. Dorongan seks. Berapa banyak terjadi peristiwa tentang dorongan seks. Pelakor, selingkuh, cheating di belakang. Itu dorongan seks. Para pemuda ada cabe-cabean. Masya Allah, punten itu kalimat agak risih di telinga. Cabe-cabean. Kang Rasid, itu bukan wanita cabe-cabean mah. Kalau laki-laki namanya terong-terongan. Kalau banci, terong dicabein. Duh, punten menggunakan bahasa milenial gitu. Nah, itu dorongan seks. Itu menggerakkan manusia. Yang ketiga adalah syahwatul kalam. Dorongan berbicara. Ini mendikte kita. Bayangkan, pagi hari sudah bicara di sosial media. Pagi hari sudah bicara di sosial media di YouTube. Siang hari sudah bicara di Vlogger. Siang sudah bicara di TikTok. Itu mulut itu berbicara terus. Maka efeknya, kalau tidak dipuasakan itu mulut, berapa banyak gara-gara bicara masuk penjara. Undang-undang ITE. Karena dia tidak bisa menahan bicara. Dan yang keempat adalah syahwatun naum. Dorongan tidur. Dia dorongan tidur itu. Maka harus menahan tidur ketika puasa mah. Lailatul Qadar malam hari. Sepertiga malam hari. Allah turun ke langitnya di malam hari. Masya Allah, the prime time, the power of night. Taib. Dorongan perut. Dorongan perut, dorongan kemaluan. Dorongan mulut bicara, dan dorongan mata. Itu semua kalau tidak dikawal, kita didikte oleh 4 syahwat itu. Datanglah puasa Ramadan untuk mengendalikan keempat dorongan itu. Perut, tahan. Seks, tahan. Mulut, tahan. Atau mata, tahan. Semakin mampu menahan, engkau akan semakin kuat. Itulah light up your Ramadan. Puasa menjadikanmu berdaya. Dengan cara apa?
puasa. Sebab puasa itu dahsyat sekali.